Nah, disinilah Abu Lahab dimakamkan, ya. Orang yang paling jahat sama Nabi Muhammad SAW, sampai meninggalnya pun dihinakan sama Allah. Sebelum meninggal, Abu Lahab itu menderita penyakit kusta sampai badannya membusuk dan dimakamkan di lereng gunung ini. Makanya sampai sekarang gunung ini dinamakan Gunung Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab? Abu Lahab itu pamannya Rasulullah, ya. CS-nya Abu Jahal. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Dan sekarang kita lagi berada di mana, Tad? Ini kita berada di perkampungan Abu Lahab. Perkampungan Abu Lahab. Iya, betul. Siapa itu Abu Lahab, Tad? Ya, pasti pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jahat sama Rasulullah itu, yang selalu memusuhi Rasulullah, yang selalu menghalangi dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah sekarang saya mau nge-share buat teman-teman semua, ya, biar teman-teman semua tahu bahwa ini perkampungan Abu Lahab di sini. Dan makamnya itu ada di depan, ya, Tad? Iya. Nah, sekarang kita mau ke depan. Jangan lupa guys, ya, ini ada teman baru namanya Bung Hasibuan. Sejarah Madinah, terus Mekah, ada semua di channelnya Bung Hasibuan. Insya Allah. Iya. Ya. Ini perkampungannya seperti ini, ya. Ini saya untuk yang pertama kali datang ke sini, guys. Jadi ini tepatnya berada di Hujun, ya. Apa? Di Zahir. Jahir. Iya, betul. Ini orang terjahat di Mekah nih, guys, setelah Abu Jahal. Nah, ini namanya Al-Hujun Dis 4, ya. Jadi teman-teman silahkan cari di Google Map Al-Hujun Dis 4. Ya. Ke Masjidil Haram ini kira-kira berapa kilo? Ya, sekitar 4 km lah, 3-4 gitu. Dan jarang para jemaah haji dan umroh jarang yang dibawa ke sini, ya. Iya, jarang. Iya. Nah, ini penyemprot apa coba Bu, tahu nggak? Nyamuk. Iya. Itu kalau nggak ditutup pakai masker bersin terus itu. Fogging. Tuh. Bau ini minyak tanah. Awas ntar mabut. Iya sih. Lompoknya. Alhamdulillah kita berada di perkampungan Abu Lahab sekarang. Iya. Tentu Abu Lahab ini merupakan paman daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ada paman Rasul yang bernama Abbas, ya. Ada paman yang bernama Abu Thalib. Nah, yang kita lihat ini perkampungan Abu Lahab. Diperkirakan dahulu di sini ada rumah Abu Lahab. Di sini, ya. Iya, di sebelah Nah, kiri ini kita ini. Iya. Yang dipagar. Iya, Sekarang betul. ditutup, guys, ya. Sekarang ditutup. Dia mempunyai rumah juga sebenarnya dekat dengan Masjidil Haram. Iya. Ini termasuk rumah kedua Abu Lahab. Kenapa dia mempunyai rumah sampai 2? Karena termasuk Abu Lahab ini orang kaya nih. Orang kaya, Dulunya ya. di kota Makkah. Iya. Khasnya orang Makkah ini kan kebiasaan mereka itu berdagang. Berdagang. Nah, jadi dulu dia pernah tinggal di kawasan yang diperkirakan sampai-sampai ada di sana gunung tuh. Tuh. Kelihatan Itu nggak? namanya, sorry ya kalau agak backlight. Nah, ini namanya Gunung Abu Lahab, guys. Gunung Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini dimakamkan di lereng gunung ini. Iya, betul. Cuman kehalang sama ini nih, sama pagar, ya. Nah, jadi dahulu Abu Lahab selalu memusuhi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk peristiwa yang sangat bersejarah. Kenapa sampai ada surah Al-Lahab? Iya. Kita kan sering baca itu, Tabbat yada Abi Lahab. Iya. Nah, kisahnya dahulu di saat Allah perintahkan Rasulullah, wahai Muhammad, dakwahlah keluarga dekatmu, seperti itu. Ajaklah mereka ke jalan Allah, seperti itulah. Iya. Maka diajaklah orang-orang dekatnya, mereka berkumpul ke Bukit Sofa, Iya. dan di sana Rasul menyapa orang-orang kerabat daripada Rasul ketika itu, termasuk ada Abu Lahab. Maka Rasul bertanya kepada mereka yang hadir di situ, apa pendapat kalian kalau seandainya saya ceritakan nih
di belakang Bukit Sofa ini ada musuh yang akan datang menyerang kita. Kalian percaya atau tidak? Maka dijawab oleh orang-orang Quraisy ketika itu, tentu kami percaya karena engkau gelar Al-Amin, seperti itu. Nah, kemudian di saat Rasul bertanya seperti itu, Rasul kembali bertanya, bagaimana pendapat kalian? Saya ini adalah sebagai seorang utusan sebelum datangnya hari kiamat. Seperti itulah. Intinya saya ini seorang Rasul, sebagai Nabi sebelum datangnya hari kiamat. Langsung Abu Lahab menjawab, tabbat, wahai Muhammad, celakalah engkau. Allah. Hanya karena gara-gara ini engkau kumpulkan kami di sini. Dia langsung mengatakan seperti itu dan dia tinggalkan Rasulullah SAW. Sejak itulah, Jadi yang selalu menentang, dakwahnya Rasulullah. iya, Maka turunlah surah Al-Lahab. Justru Allah jawab, tabbat yada Abi Lahab. iya. Justru engkaulah wahai Abu Lahab yang celaka. Seperti itu. Terbuktilah di akhir kewafatannya sangat tragis. Sangat Di tempat tragis. ini diperkirakan, Iya, di bawah kaki bukit ini, iya di bawah di ini. saat dia menjelang kewafatannya selebih kurang mungkin 7 hari, itu badannya mulai membusuk, Karena penyakit kusta ya. kusta. Iya. Jadi bahasa Arabnya disebut adasah, Ada sah. Iya. sakit yang badannya membusuk, sangat bau. Nah, orang-orang dekatnya ataupun keluarganya tidak bisa mendekat tuh, menjauh daripada Abu Lahab. Karena bau Baunya. busuk ya. Iya, Jadi dihinakan ya, Iya, dihinakan. sama. Menular bisa. iya. Maka sampai 3 hari itu diceritakan jenazah Abu Lahab masih dibiarkan di sini. Oh, jadi nggak Sampai langsung, tiga- nggak ada yang berani ngubur Iya. ya? Nah, tapi karena didesak orang-orang sekitar di sini, di perkampungan ini, udah tanam dong, seperti Sama itulah. kaum Quraisy. Iya, Iya. orang yang di sinilah, masyarakat jahiliyah ketika itu di sini. Iya. Akhirnya dengan rasa terpaksa juga mereka berusaha untuk menanam jenazah daripada Abu Lahab, tapi tidak langsung menyentuh jasadnya gitu loh. Pakai kayu. Kayak kayu didorong. Pakai kayu didorong, guys ya, Dorong. saking dihinakannya sama Allah, Iya. orang yang jahat sama Rasulullah. Kan jasadnya itu udah bau busuk, Busuk betul. didorong pakai kayu, Kayu gitu. iya, dorong. Masuk. dimasukin ke kuburan. Kemudian sesudah itu sudah didorong tuh, agak jauh mereka lempar lagi dengan batu. Nah, udah Lempar cara batu masukin jasadnya itu nggak disentuh pakai tangan, didorong pakai kayu. Cara nguburnya itu dilemparin batu, guys ya. Iya. Allah hinakan seperti itulah. Dan orang yang kekal di neraka yaitu Abu Lahab. Masuk. Iya, Dengan istrinya juga termasuk. dengan istrinya. Orang yang jahat sama Rasulullah tuh lihat ya. Ini jadi pelajaran, makanya jadi orang tuh jangan jahat, boy. Ya. Iya, tapi hari Senin itu Abu Lahab itu Dikasih keringanan. Dikasih Ya, keringanan. sebagian pendapat ulama seperti Iya, itu diringankan. diringankan. Karena dahulu di saat lahirnya Rasul dia bahagia, gembira. bahagia menyambut kelahiran Rasulullah. Rasulullah itu lahirnya hari Senin ya. Iya, betul. Nah, saya mau nunjukin buat teman-teman semua ya. Nah, disinilah Abu Lahab dimakamkan ya. Orang yang paling jahat sama Nabi Muhammad SAW, sampai meninggalnya pun dihinakan sama Allah. Sebelum meninggal, Abu Lahab itu menderita penyakit kusta sampai badannya membusuk dan dimakamkan di lereng gunung ini. Makanya sampai sekarang gunung ini dinamakan Gunung Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab? Abu Lahab itu pamannya Rasulullah ya. CS-nya Abu Jahal. Nah, sekarang saya berada di perkampungan Abu Lahab ini ya. Kalau dulu di sini pegunungan ya, gunung batu. Pasti di situ. Iya. Ini aja tadinya gunung di sini tuh. Nah, ini nampak dari seberang jalan, cuman agak backlight. Ini Jabal Abu Lahab dibongkar ya. Jadi Abu Lahab itu di kuburnya di sini. Cuman sayang nggak ada tulisan ya. Nggak ada. Iya. Dan ini pun cerita-cerita yang kita sampai sekarang kita dengar itu langsung, kalau kita biasanya ketemu sama orang-orang Arab yang tinggal di sini, kita tanya, mereka pasti tahu. Iya. Ini perkampungan Abu Lahab, ini Gunung Abu Lahab. Ya, Gunung Abu Lahab. Seperti itu. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi berada di Hujun 3 ya, wih. Jun 4 ya. Hujun 4 Hujun 4 ya. Ya, doa saya buat teman-teman semua, mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh
dan bisa mengunjungi makam Abu Lahab ini ya. Jadi biar tahu keberadaan makamnya itu di sini. Sekitar 4 kiloan lah dari Masjidil Haram. Masjidil Haram kelihatan sih di sini tuh. Tower Zam-Zamnya ini nih ya. Masih berkabut di Mekah. Nih kalau musim haji orang banyak yang mampir ke sini nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak juga. Ngapain juga datang ke sini lah ya. Kuburan orang jahat. Ya, tapi kalau sekedar ngelihat, mau ingat sejarah, Iya. kan, bagaimana dahulu perjuangan Rasulullah yang selalu penuh dengan tantangan, dan bahkan diceritakan juga ketika dahulu Rasul pernah lewat dari sini, itu istri Abu Lahab ingin menaburkan duri juga loh kepada Rasulullah, Iya. istrinya. Iya. Maka di surah Al-Lahab itu kan mereka dikekal di neraka, dan istrinya juga wa muratuhu kan, Iya. hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Nah, disebut seperti itu. Saking jahatnya sama Rasulullah. Iya, sama ya. Rasulullah. Dia dulu penyebar fitnah di sini. Berita-berita kebohongan tentang Rasul dia sebarkan di sini. Maka disebut hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Nah, ini masjid Ba Usman ya. Jadi posisi makamnya itu dekat ke Masjid Ba Usman ini. Ya segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian biar teman-teman tahu bahwa seperti inilah situasi dan kondisi perkampungan Abu Lahab, orang yang jahat sama Rasulullah sampai matinya pun dihinakan sama Rasulullah, dan sekarang itu kekal di neraka ya. Nah, inilah makamnya di lereng gunung Abu Lahab ini. Jangan lupa mampir ke channel Bung Hasibuan dan Jaini Abuy. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.